Seorang kuli bangunan Indonesia yang jauh dari keluarga, tanpa banyak harta, tiba-tiba dijodohkan dengan seorang janda kaya raya asal Arab. Saat pertama kali bertemu, dia kaget melihat semangat luar biasa sang janda. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Konflik, kejutan, dan pembelajaran hidup yang tak terduga akan mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Dodi berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ayahnya seorang petani miskin yang tak bisa banyak berharap dari hasil bumi yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ibunya seorang wanita yang penuh kasih sayang, tetapi tak banyak bisa membantu di luar urusan rumah tangga. Sejak usia muda, Dodi sudah belajar bagaimana cara bertahan hidup. Dia menjadi anak yang tangguh dan mandiri karena tuntutan hidup yang keras. Namun, meski kehidupannya sulit, Dodi selalu bersemangat untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Ia tidak pernah menyerah pada takdir, meskipun seringkali banyak orang di sekitarnya yang menganggap bahwa nasibnya sudah ditentukan oleh garis keturunan. Dodi selalu percaya bahwa dia bisa mengubah hidupnya, meski harus melalui jalan yang penuh tantangan. Setelah lulus dari SMA, Dodi memutuskan untuk merantau ke luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik. Pilihannya jatuh pada Arab Saudi, tempat di mana banyak TKI, tenaga kerja Indonesia, bekerja sebagai kuli bangunan. Tanpa banyak persiapan, Dodi berangkat dengan harapan bisa mengumpulkan uang untuk mengubah nasib keluarganya. Namun, begitu tiba di negeri gurun itu, ia menyadari bahwa realitas jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Bekerja di bawah terik matahari Arab yang membakar, tubuhnya dipenuhi keringat, dan setiap gerakan terasa begitu berat. Meski demikian, Dodi tidak mengeluh. Dia tahu bahwa tidak ada jalan mudah untuk mencapai impian besar. Hari-harinya di Arab Saudi penuh dengan kerja keras. Ia sering terjaga hingga larut malam, bahkan kadang tidak tidur sama sekali demi menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan. Dodi bekerja untuk sebuah kontraktor besar yang mengontrak pekerja-pekerja Indonesia. Kondisi hidupnya sangat sederhana. Ia tidur di sebuah tempat yang tidak layak, dengan hanya selembar tikar tipis di bawahnya. Namun, rasa haru dan kebahagiaan datang ketika ia bisa mengirimkan sedikit uang untuk keluarganya di kampung halaman. Uang itu cukup untuk membeli beras dan kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Ini adalah alasan utama Dodi bertahan, meskipun tubuhnya kelelahan dan seringkali merasa putus asa. Di tengah perjalanan hidup yang penuh kerja keras ini, Dodi bertemu dengan banyak orang, baik sesama pekerja Indonesia maupun warga lokal Arab yang bekerja di proyek yang sama. Namun, ia tidak pernah berpikir tentang cinta. Cinta bagi Dodi adalah sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Ia selalu meyakini bahwa yang lebih penting adalah mengirimkan uang, mengirimkan harapan kepada keluarga, dan menjaga kesehatan agar bisa bekerja lebih keras. Ia tidak pernah memikirkan tentang memiliki pasangan, apalagi seorang istri. Bagi Dodi, perasaan seperti itu hanya mengalir begitu saja, tanpa ada ruang di hati untuk merasakannya. Tetapi, hidup seringkali memberikan kejutan-kejutan yang tidak bisa kita duga. Suatu hari, Dodi mendapat tawaran yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang agen pernikahan datang kepadanya dengan sebuah penawaran yang sangat aneh. Dodi yang masih bingung mendengarkan penjelasan agen itu, merasa bahwa tawaran ini terlalu jauh dari kehidupannya yang biasa. Agen itu mengatakan bahwa seorang wanita Arab kaya, seorang janda, mencari seorang suami untuk menikah. Dodi awalnya merasa ragu dan tidak percaya, tetapi agen tersebut meyakinkannya bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ini bisa menjadi jalan hidup yang mengubah takdirmu, Dodi, kata agen itu. Dengan tidak yakin, Dodi akhirnya mengikuti apa yang disarankan, meskipun ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa minggu menunggu, pertemuan itu akhirnya tiba. Dodi merasakan gugup yang luar biasa saat ia diundang ke sebuah rumah besar yang terletak di kawasan elit kota.
Rumah tersebut berbeda jauh dari tempat tinggalnya yang sempit dan sederhana. Di dalam rumah itu, segala sesuatu tampak mewah, dari perabotan, lampu kristal, hingga karpet yang melapisi setiap sudut lantai. Dodi yang hanya mengenakan pakaian sederhana merasa sangat kecil dan tidak layak berada di sana. Namun, agen pernikahan itu tetap memintanya untuk melangkah masuk dengan rasa percaya diri. Saat pintu terbuka, Dodi mendapati seorang wanita dengan penampilan luar biasa. Hafsa, wanita yang akan menjadi calon istrinya, berdiri di depan pintu dengan senyuman ramah yang tak pernah ia bayangkan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru muda yang elegan. Rambutnya diikat dengan gaya yang sederhana namun anggun. Wajahnya yang cantik memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Namun, yang paling mengejutkan bagi Dodi adalah ekspresi di wajah Hafsa. Ia tidak tampak seperti wanita biasa, apalagi seorang janda kaya yang seharusnya memiliki aura kesedihan atau kedukaan. "Assalamualaikum, Dodi," sapa Hafsa dengan lembut namun percaya diri, sambil mengulurkan tangannya. "Aku Hafsa, senang bertemu denganmu." Suaranya yang dalam dan lembut seolah mengisi seluruh ruangan. Dodi hanya bisa membalas sapaannya dengan kikuk, menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan gugupnya semakin menjadi-jadi. Meskipun tubuhnya tampak tenang, hatinya berdebar kencang. "Waalaikumsalam, saya Dodi," jawabnya pelan. Hafsa tidak tampak terkejut atau khawatir. Sebaliknya, ia justru tampak nyaman dan santai. Dalam beberapa menit, keduanya duduk bersama di ruang tamu. Dodi merasa canggung, belum tahu harus memulai percakapan dari mana. Namun, Hafsa segera memecah kebekuan itu dengan berbicara tentang banyak hal. "Seperti apa kehidupanmu di sini, Dodi? Apa yang kamu harapkan dalam hidup?" tanya Hafsa dengan antusias. Dodi terkejut. Ia tidak menyangka wanita yang lebih tua darinya ini, dan jauh lebih kaya, akan berbicara dengan begitu santai dan terbuka. Sebagian besar orang Arab yang ia temui selama bekerja selalu menjaga jarak. Hafsa berbeda. Ia sangat terbuka dan tidak tampak menilai Dodi berdasarkan penampilannya. Dodi menjawab dengan hati-hati, menceritakan bagaimana kehidupannya yang penuh kerja keras di Arab Saudi. Ia juga menceritakan tentang keluarganya di Indonesia, bagaimana ia ingin sekali membawa mereka hidup lebih baik. Namun, ia merasa malu menceritakan impian-impian besarnya karena tak pernah merasa pantas untuk itu. Hafsa mendengarkan dengan seksama, tidak memotong, dan hanya memberikan perhatian penuh. Bahkan, ada saat-saat ketika Hafsa tertawa lepas mendengar cerita lucu Dodi tentang pengalamannya bekerja di proyek-proyek bangunan. "Aku tahu, Dodi, hidup tidak mudah. Tapi aku percaya setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok," kata Hafsa dengan keyakinan, seolah mencoba memberi Dodi semangat. Setelah beberapa kali pertemuan, Dodi mulai merasakan kehangatan yang berbeda dari Hafsa. Wanita ini sangat penuh semangat. Ia bercerita tentang banyak hal, terutama mengenai bisnis dan visi hidupnya. Hafsa bukan hanya janda kaya yang hidup dalam kemewahan, tetapi seorang wanita yang sangat percaya pada dirinya sendiri. Ia tidak memilih untuk meratap atas kehilangan suaminya. Sebaliknya, ia terus melangkah maju, menjalani hidup dengan semangat yang membara. Dodi merasa terkejut. Ini adalah sisi dari Hafsa yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa janda kaya akan menjalani hidup dengan perasaan kesepian dan penuh penderitaan. Namun, Hafsa justru menunjukkan sebaliknya. Hafsa berbicara dengan penuh semangat tentang rencananya untuk memperluas usaha keluarga, tentang bagaimana dia ingin lebih banyak memberi kepada masyarakat, dan bagaimana dia ingin membantu orang-orang yang kurang beruntung. "Kenapa kau begitu bersemangat, Hafsa?" tanya Dodi pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah besar miliknya. "Aku tidak mengerti. Setelah semua yang terjadi, bagaimana kau bisa tetap seperti ini?" Hafsa tersenyum dengan mata yang berbinar. "Dodi, aku pernah kehilangan segalanya. Suamiku, kekayaanku, dan aku merasa seolah-olah dunia ini berhenti. Tetapi aku sadar, hidup terus berjalan. Dunia ini penuh dengan kesempatan, asalkan kita mau bangkit dan berjuang."
Dodi yang mendengar cerita itu merasa terinspirasi, tetapi juga merasa malu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki segalanya bisa begitu rendah hati dan bersemangat, sementara dia, yang hanya memiliki sedikit, merasa cemas dan takut akan masa depan. Namun, perasaan itu perlahan berubah menjadi kekaguman. Hafsa bukan hanya janda kaya, tetapi juga seorang wanita yang sangat kuat. Meski Dodi mulai menyukai Hafsa, ia juga merasa bingung dengan perbedaan dunia yang mereka miliki. Dodi adalah seorang pekerja kasar yang hidup dalam kemiskinan, sementara Hafsa adalah seorang wanita kaya dengan segalanya. Ia merasa tidak pantas untuk berada di sisi Hafsa, apalagi menjadi pendamping hidupnya. Dodi merasakan ketakutan yang mendalam, takut tidak bisa memenuhi harapan Hafsa, takut bahwa dia hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu mewah rumah Hafsa, Dodi akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan kegelisahannya. "Hafsa, aku merasa aku tidak cukup baik untukmu," kata Dodi dengan suara pelan. "Aku hanya seorang kuli bangunan. Aku tidak bisa memberi apa-apa selain kerja keras dan peluh." Hafsa menatapnya dengan lembut, kemudian menjawab dengan bijaksana, "Dodi, aku tidak peduli siapa yang kamu anggap diri kamu. Yang aku pedulikan adalah siapa kamu di hadapan dirimu sendiri. Aku mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena apa yang kamu miliki atau apa yang bisa kamu beri." Meskipun kata-kata itu sangat menghibur, Dodi masih merasa ragu. Ia tidak yakin apakah ia bisa bertahan hidup dengan cara yang lebih baik, atau apakah ia bisa memberi kebahagiaan kepada seorang wanita yang telah memiliki semuanya. Setelah beberapa malam penuh pergolakan batin, Dodi merasa bahwa ia harus membuat keputusan besar. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada ketakutannya sendiri. Cinta bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menerima kekurangan satu sama lain dan tumbuh bersama. Dodi tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika ia benar-benar mencintai Hafsa, ia harus berani menghadapi ketidakpastian itu. Pada suatu hari, Dodi kembali ke rumah Hafsa dengan niat bulat. "Hafsa, aku siap," kata Dodi dengan tegas. "Aku siap untuk menikahimu, siap untuk menghadapi hidup bersamamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku berjanji aku akan berusaha." Hafsa terkejut, air mata mulai mengalir di matanya. Ia tidak menyangka Dodi akan memilih untuk berjuang bersamanya, meski dunia mereka sangat berbeda. Keputusan Dodi untuk akhirnya menerima tantangan hidup yang lebih besar tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga cara pandangnya terhadap cinta dan kehidupan. Begitu ia mengungkapkan keputusannya untuk menikahi Hafsa, Dodi merasa beban berat di pundaknya sedikit berkurang. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah titik balik yang akan mengubah segala sesuatu yang selama ini ia kenal. Di satu sisi, ia merasa gugup karena perbedaan besar antara dirinya dan Hafsa. Ia seorang kuli bangunan yang hanya tahu bekerja keras, sedangkan Hafsa adalah seorang wanita kaya yang hidup dalam kemewahan. Meskipun begitu, Dodi merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Hafsa, yang telah menunggu dengan penuh harapan, tampak sangat terharu dengan keputusan Dodi. Ia tidak hanya mencintai Dodi karena siapa dia, tetapi juga karena keberanian dan ketulusan hatinya. Di mata Hafsa, Dodi adalah sosok pria yang telah melalui banyak rintangan hidup dan tetap teguh. Menyadari bahwa hidup bersama Dodi akan membawa tantangan baru, Hafsa merasa bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Namun, ia juga percaya bahwa cinta yang kuat akan mampu mengatasi semua halangan tersebut. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang akan mereka hadapi ke depan. Dodi mengungkapkan keraguannya, sementara Hafsa memberikan keyakinan bahwa mereka bisa bersama menghadapi semua tantangan. Disinilah Dodi menyadari sesuatu yang sangat berharga, bahwa hidup bersama Hafsa bukan tentang memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya, melainkan tentang saling melengkapi dan belajar dari satu sama lain. Perubahan terbesar dalam dirinya adalah ketika ia berhenti merasa bahwa dirinya tidak cukup baik, dan mulai menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup dan tujuan yang berbeda. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun dengan segala ketidakpastian yang ada. Bagi Dodi, menerima Hafsa bukan hanya tentang menikahi seorang wanita kaya, tetapi juga tentang menerima segala perubahan dalam hidupnya.
Selama ini, ia merasa bahwa dunia di sekelilingnya hanyalah tentang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup. Kini, ia harus belajar banyak hal baru, bukan hanya dalam hal membangun kehidupan bersama Hafsa, tetapi juga dalam mengelola perasaan, membangun komunikasi yang lebih baik, dan mengatasi perbedaan latar belakang. Meski merasa cemas, Dodi tahu bahwa ia harus berani menghadapi semua itu. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, tetapi bersama Hafsa, ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk melangkah ke kehidupan yang baru. Dodi pun mulai lebih sering bertemu dengan keluarga Hafsa untuk lebih mengenal mereka. Meskipun awalnya ia merasa canggung, seiring waktu ia bisa menerima kenyataan bahwa mereka, meskipun dari kelas sosial yang sangat berbeda, tetap bisa memiliki hubungan yang baik dan penuh rasa hormat. Hafsa, yang begitu menghargai Dodi, selalu berusaha untuk membuatnya merasa diterima dalam keluarga. Bagi Hafsa, Dodi bukanlah sekadar suami, tetapi juga sahabat yang bisa diandalkan. Kehangatan yang ia rasakan setiap kali berbicara dengan Dodi semakin mempererat hubungan mereka, meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba, dan Dodi merasa bahwa ini adalah momen paling mengesankan dalam hidupnya. Hari itu, ia mengenakan pakaian pengantin yang sederhana, sebuah jas yang disewakan untuk acara tersebut. Sementara Hafsa, seperti yang ia bayangkan, tampak sangat anggun dalam gaun pengantin putih yang mewah. Di mata Dodi, Hafsa terlihat sangat berbeda, begitu cantik dan bersinar. Dodi merasa terhormat bisa berdiri di samping wanita itu, meskipun ia tahu bahwa dunia mereka berbeda jauh. Tapi itulah yang membuat pernikahan mereka begitu istimewa. Mereka bukan hanya dua individu yang datang dari latar belakang berbeda, tetapi dua jiwa yang saling melengkapi. Pernikahan mereka berlangsung di sebuah gedung pernikahan mewah yang dimiliki oleh keluarga Hafsa. Di sana hadir banyak tamu undangan, mulai dari teman-teman dekat keluarga Hafsa hingga rekan bisnis yang telah lama mengenal mereka. Dodi yang awalnya merasa tidak layak berada di tengah orang-orang kaya dan terhormat itu, kini bisa berdiri tegak di depan mereka dengan penuh rasa bangga. Meskipun ia merasa seperti ikan kecil di tengah samudra yang luas, Dodi merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di hati Hafsa. Selama upacara pernikahan, banyak yang merasa terharu melihat pasangan yang sangat berbeda status sosialnya itu saling mengucapkan janji suci. Mereka mengucapkan sumpah pernikahan dengan penuh ketulusan, dan bagi Dodi, setiap kata yang ia ucapkan seolah menjadi pengingat tentang betapa besar arti pernikahan ini. Sebuah komitmen yang mengharuskan mereka untuk saling mencintai dan mendukung, meskipun jalan hidup mereka tidak mudah. Setelah pernikahan selesai, Dodi merasa bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Meskipun mereka telah resmi menikah, tantangan yang dihadapi mereka sebagai pasangan baru masih sangat banyak. Namun, yang membuat Dodi merasa lebih tenang adalah kenyataan bahwa Hafsa akan selalu ada di sisinya, memberi dukungan dan semangat. Dodi tahu bahwa meskipun masa depan tidak pasti, bersama Hafsa, ia merasa memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, Dodi dan Hafsa berbicara lebih dalam tentang impian dan harapan mereka di masa depan. Mereka merencanakan banyak hal bersama, mulai dari membangun keluarga yang bahagia, hingga berbagi visi untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki oleh keluarga Hafsa. Meskipun kehidupan mereka telah berubah, mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka harus tetap menjadi prioritas utama. Cinta yang mereka miliki bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang saling berbagi dan memberikan yang terbaik satu sama lain. Setelah menikah, kehidupan Dodi dan Hafsa tidak langsung mulus. Dodi harus menyesuaikan diri dengan dunia baru yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dulu, ia terbiasa dengan pekerjaan kasar, hidup sederhana, dan merasa sangat jauh dari dunia orang kaya. Namun, sekarang ia harus hidup dalam lingkungan yang sangat mewah dan penuh dengan kemudahan. Meski Hafsa selalu berusaha untuk membuatnya merasa nyaman, Dodi masih merasa canggung dengan segala kemewahan yang ada di sekelilingnya. Namun, Hafsa dengan sabar membimbing Dodi untuk beradaptasi. Ia mengajarkan Dodi tentang dunia bisnis keluarga, tentang cara berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kalangan, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan pernikahan. Hafsa tidak pernah memaksakan Dodi untuk mengubah dirinya,
tetapi lebih kepada memberikan dukungan agar Dodi bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Meski begitu, Dodi sering merasa tertekan dengan harapan-harapan besar yang datang dari keluarga Hafsa. Keluarga besar Hafsa memiliki standar yang sangat tinggi, dan kadang-kadang Dodi merasa bahwa ia harus berjuang keras untuk memenuhi ekspektasi mereka. Namun, Hafsa selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan meyakinkannya bahwa mereka hanya perlu menjadi diri mereka sendiri. Dodi juga mulai merasa lebih nyaman dengan peran barunya dalam keluarga besar Hafsa. Ia belajar banyak tentang dunia bisnis yang dulunya terasa begitu asing baginya. Ia ikut terlibat dalam beberapa proyek usaha keluarga, meskipun awalnya hanya dengan menjadi pengamat. Namun, dengan tekad dan usaha keras, Dodi mulai menunjukkan kemampuannya untuk membantu mengelola usaha mereka. Hafsa merasa bangga melihat perkembangan Dodi, yang sebelumnya hanya seorang kuli bangunan, kini bertransformasi menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan kompeten dalam dunia bisnis. Dalam proses ini, Dodi menyadari bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, mereka bisa saling belajar dan berkembang bersama. Ia juga menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang saling memiliki, tetapi juga tentang saling mendukung untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul dalam kehidupan pernikahan mereka. Dodi mulai merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan dengan keluarga besar Hafsa, dan kehidupan pribadinya. Meskipun Hafsa sangat mendukung, terkadang Dodi merasa bahwa ia harus memilih antara kehidupan pernikahan yang penuh dengan tuntutan sosial dan karir yang mulai menuntut lebih banyak waktu dan perhatian. Dodi mulai merasakan tekanan yang besar dalam mengelola harapan orang-orang di sekitarnya. Hafsa sering meminta agar Dodi lebih terlibat dalam keputusan-keputusan penting dalam usaha keluarga, sementara Dodi merasa dirinya masih terlalu baru dalam dunia itu. Ia merasa takut membuat keputusan yang salah dan mengacaukan segala sesuatunya. Selain itu, hubungan dengan keluarga besar Hafsa juga kadang menambah beban pikirannya. Beberapa anggota keluarga Hafsa tidak sepenuhnya menerima kehadirannya sebagai menantu mereka, dan Dodi merasa ada banyak mata yang mengawasinya, menilai dan mengharapkan banyak hal darinya. Pada saat seperti itu, Dodi merasa bingung dan cemas. Ia merasa bahwa meskipun ia telah memberikan segalanya untuk menjaga pernikahannya, ia masih belum merasa sepenuhnya diterima oleh dunia baru yang ia masuki. Ketegangan ini mulai mempengaruhi hubungan mereka, dan Dodi merasa sangat terisolasi, meskipun ia tahu bahwa Hafsa selalu ada untuk mendukungnya. Namun, pada titik inilah Dodi mulai belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Ia mulai berbicara lebih terbuka dengan Hafsa tentang perasaannya, dan bersama-sama mereka mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dodi juga belajar bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan kadang-kadang, yang terpenting adalah tetap saling mendukung dan memberikan ruang untuk tumbuh dan belajar. Seiring berjalannya waktu, kehidupan pernikahan Dodi dan Hafsa semakin menguat. Mereka menyadari bahwa perbedaan latar belakang dan status sosial bukanlah halangan besar dalam menjalani kehidupan bersama. Cinta mereka terbukti kuat karena tidak dibangun di atas kemewahan atau kesempurnaan, tetapi di atas saling memahami dan mendukung. Dodi, yang dulu hanya seorang kuli bangunan yang tak memiliki banyak harapan, kini bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang saling memberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup. Di sisi lain, Hafsa belajar bahwa dunia ini tidak selalu bisa diprediksi, dan meskipun ia memiliki segalanya, ia masih membutuhkan orang lain untuk mendukung dan berbagi hidup. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, namun dengan usaha dan tekad yang kuat, mereka berhasil melewati setiap tantangan dan menjalani hidup yang penuh makna. Dodi kini menjadi contoh bagi banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka terbatas oleh keadaan. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketulusan, dan cinta yang sejati, segala sesuatu mungkin terjadi. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan bersama, Dodi dan Hafsa kini semakin matang dalam menjalani pernikahan mereka. Mereka menghadapi banyak rintangan, tetapi justru disitulah mereka menemukan kekuatan mereka. Kehidupan mereka yang penuh dengan perubahan tak terduga mengajarkan mereka untuk lebih bersyukur dan menghargai setiap momen yang ada. Dodi yang dulu hanya seorang kuli bangunan kini bisa berbicara dengan percaya diri dalam rapat-rapat bisnis keluarga, sementara Hafsa,
yang dulunya lebih bergantung pada keluarganya, kini merasa lebih mandiri dalam mengambil keputusan-keputusan besar. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik, Dodi mulai merasa cemas tentang masa depan mereka. Hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan ekspektasi membuatnya terus berpikir bahwa dirinya masih belum cukup untuk menjadi suami yang sempurna bagi Hafsa. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan masalah, tantangan baru selalu datang, dan kadang-kadang ia merasa terjebak dalam putaran yang tak pernah berhenti. Pernikahannya dengan Hafsa yang penuh dengan tantangan membuat Dodi merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, Hafsa selalu ada untuknya. Ia tidak hanya menjadi seorang istri yang mendukung, tetapi juga sahabat yang selalu memberi semangat dan pengertian. Dodi belajar bahwa, meskipun dunia di luar sana bisa sangat keras dan penuh tekanan, yang paling penting adalah memiliki pasangan yang bisa diandalkan, seseorang yang selalu siap mendengar, memberi masukan, dan mengingatkan untuk tidak menyerah. Hafsa selalu berkata, hidup bukan tentang menghindari masalah, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya bersama. Mereka mulai memahami bahwa untuk menjaga pernikahan yang sehat dan bahagia, mereka perlu lebih terbuka satu sama lain. Dodi, yang awalnya cenderung menutup diri dan berpikir sendiri, belajar untuk berbicara lebih banyak dengan Hafsa tentang perasaan dan kekhawatirannya. Begitu juga dengan Hafsa, yang tidak ragu lagi untuk menunjukkan kerentanannya di hadapan Dodi. Mereka menyadari bahwa saling berbagi dan mendengarkan adalah kunci untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat. Di tengah perjalanan ini, Dodi semakin memahami bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi dunia luar, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri. Terkadang, yang paling sulit adalah menerima ketidaksempurnaan dalam hidup dan belajar untuk hidup dengan apa adanya. Dodi merasa bangga dengan siapa dirinya sekarang, meskipun masih banyak yang harus ia pelajari. Ia sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan kejutan. Namun, ia tidak merasa takut lagi untuk melangkah maju. Salah satu hal terbesar yang dipelajari Dodi dalam pernikahannya dengan Hafsa adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir. Sebelumnya, Dodi hanya fokus pada satu hal, bekerja keras untuk bertahan hidup dan mengirimkan uang untuk keluarganya. Kini, dengan segala tanggung jawab yang ada di hadapannya, ia harus belajar untuk menyeimbangkan waktu antara menjalani kehidupan pribadi bersama Hafsa dan bekerja di perusahaan keluarga. Awalnya, ini bukanlah hal yang mudah bagi Dodi. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk membuktikan dirinya di dunia bisnis yang lebih besar dan kebutuhan untuk menjadi suami yang baik bagi Hafsa. Ia merasa bahwa kadang-kadang ia mengabaikan Hafsa karena lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau terlibat dalam proyek-proyek bisnis keluarga. Namun, Hafsa tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia selalu mendukung Dodi dan memberi pengertian bahwa ia tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi Dodi. Tetapi Hafsa juga mengingatkan Dodi bahwa dalam kehidupan pernikahan, kedekatan emosional dan waktu yang berkualitas bersama pasangan tidak bisa digantikan oleh apapun. Dodi mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang berjuang bersama dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang merayakan setiap pencapaian bersama. Meski ada banyak tantangan, mereka selalu menemukan waktu untuk menikmati kebersamaan, meskipun hanya dengan hal-hal sederhana seperti makan malam bersama, berbicara tentang impian, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Dodi belajar bahwa karir dan kehidupan pribadi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi harus berjalan berdampingan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dengan dukungan Hafsa, Dodi akhirnya berhasil menemukan keseimbangan antara pekerjaannya di dunia bisnis dan kehidupan rumah tangga. Meskipun tugas-tugasnya semakin banyak, ia mulai bisa mengatur waktunya dengan lebih baik. Dodi merasa lebih tenang, karena ia tahu bahwa Hafsa selalu ada di sisinya, memberinya kekuatan untuk menghadapi segala hal yang datang. Bersama-sama, mereka membangun masa depan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, Dodi mulai lebih banyak terlibat dalam usaha keluarga Hafsa. Tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang setara. Dengan segala pengalaman yang ia peroleh selama bekerja keras di Arab Saudi dan pernikahannya dengan Hafsa, Dodi semakin matang dalam dunia bisnis. Ia belajar tentang bagaimana mengelola perusahaan, bernegosiasi dengan klien, dan mengambil keputusan-keputusan besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Namun,
Yang paling menggembirakan bagi Dodi adalah bagaimana ia melihat perubahan dalam dirinya. Dari seorang kuli bangunan yang hanya tahu tentang pekerjaan kasar, kini ia belajar untuk berpikir strategis dan kreatif. Dodi merasa bangga bisa berkontribusi pada kesuksesan keluarga Hafsa, tetapi lebih dari itu, ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Melalui usaha bersama ini, Dodi merasa bahwa ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi. Hafsa sangat bangga dengan perkembangan Dodi. Ia selalu mendukung setiap langkah yang diambil Dodi, dan itu membuat Dodi merasa semakin kuat. Mereka mulai merencanakan untuk mengembangkan bisnis keluarga ke berbagai negara, dengan visi untuk membantu lebih banyak orang dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang yang membutuhkan. Dodi kini merasa bahwa ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Ia merasa diberkati bisa hidup dengan seseorang yang memiliki pandangan hidup yang sama, dan bersama-sama mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan pribadi. Melalui perjalanan ini, Dodi dan Hafsa menyadari bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya, tetapi siapa yang paling mampu bertahan dan berkembang bersama. Mereka tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun masa depan yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Seiring waktu, Dodi dan Hafsa semakin belajar untuk menerima kelemahan masing-masing. Dodi, yang dulunya merasa tidak cukup baik untuk Hafsa, kini mulai memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ia belajar bahwa kelemahan bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, melainkan sesuatu yang harus diterima dan diperbaiki. Ia juga menyadari bahwa, meskipun ia merasa kurang dalam banyak hal, Hafsa selalu melihat kelebihannya dan menghargainya. Itulah yang membuat pernikahan mereka begitu kuat. Mereka bisa menerima satu sama lain apa adanya. Hafsa pun belajar banyak hal dari Dodi. Ia menyadari bahwa meskipun ia hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, ia masih membutuhkan seseorang yang bisa membimbingnya dengan cara yang berbeda. Dodi mengajarkan Hafsa untuk lebih menghargai setiap langkah kecil dalam hidup, untuk tidak terlalu terburu-buru mengejar kesuksesan, dan untuk menikmati setiap momen bersama orang yang kita cintai. Hafsa juga belajar untuk lebih rendah hati dan tidak terlalu bergantung pada kekayaan atau status sosial. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka semakin menyadari bahwa perjalanan hidup yang penuh tantangan ini tidak akan pernah selesai. Namun, mereka juga menyadari bahwa selama mereka tetap bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama, mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang. Mereka berdua percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh kejutan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan penuh cinta dan keberanian. Pada akhirnya, Dodi dan Hafsa menyadari bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, cinta mereka justru menjadi kekuatan utama dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya belajar tentang bagaimana menjadi pasangan yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Cinta mereka tidak hanya didasarkan pada kemewahan atau status sosial, tetapi pada rasa saling percaya, menghargai, dan memberi dukungan satu sama lain. Dodi yang dulunya merasa tidak cukup baik kini berdiri tegak sebagai seorang suami dan mitra yang setara dalam keluarga Hafsa. Ia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya, tetapi juga belajar tentang nilai sejati dari sebuah hubungan. Begitu juga dengan Hafsa, yang belajar untuk lebih sederhana dan lebih menghargai setiap momen dalam hidup. Bersama-sama, mereka telah membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, keberanian, dan kebijaksanaan. Di akhir perjalanan mereka, Dodi dan Hafsa tahu bahwa mereka telah berhasil melewati banyak hal bersama. Dan meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, tidak ada yang tak mungkin. Cinta mereka abadi, sebuah kisah yang membuktikan bahwa meskipun dunia mungkin menilai kita berdasarkan status sosial atau kekayaan, pada akhirnya, yang terpenting adalah cinta yang tulus dan hati yang penuh keberanian. Kisah Dodi dan Hafsa mengajarkan kita banyak hal tentang cinta, keteguhan hati, dan keberanian untuk mengatasi ketakutan. Mereka mungkin datang dari dunia yang sangat berbeda, tetapi mereka menemukan kebahagiaan dalam penerimaan dan kerja keras bersama. Seperti yang Hafsa katakan, hidup ini singkat, kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih besar, seperti cinta yang sejati.
Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk tidak pernah takut menghadapi perbedaan dalam cinta dan kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.